Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Shalom berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan Markus 6 ayat 14 sampai 29. Korban ketidakadilan. Yohanes Pembaptis adalah pribadi unik. Dia dikenal sebagai pembuka jalan bagi kedatangan Mesias dengan pembaptisan dan seruan tobat. Banyak orang mendengarnya dan minta dibaptis. Cara hidupnya yang sederhana membuat orang banyak berubah dan hidup layak di hadirat Tuhan. Dia membawa murid-muridnya dan memperkenalkan mereka kepada Tuhan Yesus dengan seruan, "Lihatlah anak domba Allah." Yohanes 1 ayat 29 dan 36. Dan para muridnya pun meninggalkannya dan mengikuti Yesus. Sesuai misinya, segala sesuatu yang dia lakukan selalu berpusat pada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya beliau mengatakan bahwa Yohanes adalah pribadi terbesar yang lahir dari rahim seorang wanita. Matius 11 ayat 11. Kisah tentang kematian Yohanes yang kita baca di dalam Markus 6 ayat 14 sampai 19 terjadi di benteng Makerontes, sebuah tempat peristirahatan milik Herodes di dekat Laut Mati. Tuhan Yesus mendengar bahwa Yohanes dipenggal kepalanya melalui para murid Yohanes, termasuk Yohanes dan Andreas muridnya. Yohanes Pembaptis adalah pribadi hebat. Ia memiliki keinginan besar. Sukacitaku menjadi penuh saat ini. Dia harus semakin besar dan aku semakin kecil. Yohanes 3 ayat 29 sampai 30. Sebuah pertanyaan yang muncul, mengapa Yohanes berani mewatakan nilai-nilai mesianis kepada banyak orang saat itu? Yohanes berani karena ia melaksanakan panggilan dan perutusannya sebagai pembuka jalan bagi Sang Mesias. Nilai-nilai moral dan religius tidak hanya slogan, tetapi memiliki nilai luhur sehingga perlu ditegakkan. Masalah yang membuat Herodes dan Herodias luka batin terhadap Yohanes adalah teguran Yohanes kepada Herodes yang merebut istri saudaranya Filipus, menjadikannya sebagai istri. Tentu hal ini sangat memalukan. Sebagai leader atau publik figur, seharusnya nilai-nilai etika dan moral ditegakkan. Apabila tidak ditegakkan, maka timbul krisis kepercayaan kepadanya sebagai pemimpin. Setelah Yohanes menegur Herodes, tentu ia sangat marah dan hendak membunuh Yohanes. Hanya saja Herodes segan dengan Yohanes karena ia adalah figur yang disegani banyak orang. Upaya membunuh Yohanes pun berhasil ketika merayakan ulang tahun Herodes. Dalam pesta itu, putri Herodias menari dan menyukakan hati Herodes, para tamu dan undangan. Di hadapan para tamu dan undangan, Herodes berjanji akan memberi apa saja, termasuk setengah dari kerajaan kepada anaknya perempuan. Anak perempuan itu langsung menanyakan permintaan kepada ibunya Herodias dan ia menjawab, "Mintalah kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah malam." Herodes meskipun segan tetapi karena janji dan gengsi, maka ia mematuhi janjinya.
Yohanes dipenggal kepalanya di benteng Makerontes. Jenazahnya dikuburkan secara manusiawi oleh para muridnya. Apakah kiranya nilai-nilai Yohanes Pembaptis bagi kita? Dia adalah pribadi jujur dan berani menegakkan kebenaran sejati. Perjuangan Yohanes Pembaptis adalah supaya semua orang boleh menerima kehadiran Tuhan Yesus, Sang Mesias, sebagai manusia baru karena pertobatan. Namun demikian, perjuangan Yohanes kandas di penjara karena kejujuran dan usahanya untuk menegakkan kebenaran. Yohanes menjadi inspirator bagi banyak pribadi yang bekerja memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Matius 5 ayat 37. Kiranya dengan bacaan Injil pagi ini banyak orang sadar kembali ke jalan kejujuran. Tuhan Yesus berkata dalam Injil ini, berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Matius 22 ayat 21. Apakah Anda berubah karena gaya hidup Yohanes, terutama dalam hubungan dengan pelayanan publik? Atau karena menemukan zona nyaman atau comfort zone dan tidak mau beranjak ke zona keberanian, courage zone? Kiranya suara hati kembali jernih dan spirit Yohanes bertumbuh kembali di dalam hati setiap pengikut Kristus. Salam dan doa, Tuhan memberkati. Amin.